Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Francisca Serlitaju, dosen tetap program studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Saya tercatat dengan nomor NIDN 0015 029 006 dan nomor NUPTK 95477686692300302. Dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKT-PT di bidang pengajaran, saya menyampaikan video ini sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Saya mengajar mata kuliah Sejarah Seni pada tahun ajaran ganjil 2024 sampai 2025 dengan beban studi sebesar 2 SKS. Mata kuliah wajib ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester 3 dan memiliki tujuan untuk menguatkan pemahaman mahasiswa terhadap sejarah perkembangan kesenian di Indonesia dengan fokus pada konsep kesenian dan berkesenian, beragam jenis kesenian, serta pengembangan apresiasi seni dari masa ke masa. Proses pembelajaran dilakukan dengan tatap muka di ruang kelas dengan menerapkan pendekatan pembelajaran aktif yang terbukti meningkatkan kedalaman pemahaman masyarakat. Pembelajaran berlangsung selama 16 kali pertemuan sesuai kalender akademik, dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan juga capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Metode yang digunakan meliputi ceramah partisipasif, diskusi terstruktur, studi kasus kontekstual, penugasan proyek kolaboratif, dan juga presentasi serta umpan balik. Untuk mendukung pencapaian CPL, program studi DKV yang terdiri atas 3 domain utama, yaitu yang pertama, S merupakan sikap, P merupakan pengetahuan, KU dan KK adalah keterampilan. Adapun CPL yang relevan dan terintegrasikan dalam pembelajaran, yaitu S5, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Kemudian selanjutnya ada P2, yaitu menguasai prinsip-prinsip sejarah lokal, sejarah Indonesia, serta sejarah seni dunia. KU2, yaitu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Selanjutnya, KU3, yakni mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni, serta menyusun deskripsi saintifik dari hasil kajian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir. KU10 mampu bertanggung jawab atas pekerjaan kelompok, hasil kerjasama dan kolaborasi dengan sesama mahasiswa berbagai disiplin ilmu yang melibatkan warga masyarakat desa. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan penugasan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang tercermin dalam capaian pembelajaran sebagai berikut. CPMK 1, yaitu setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan seni di Indonesia mulai dari masa prasejarah hingga abad ke-21. Meliputi seni pertunjukan, drama, teater, film, tari, musik, seni sastra, dan seni rupa. CPMK 2, setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan seni di Indonesia mulai dari seni pertunjukan, drama, teater, film,
tari, musik, seni, sastra, dan seni rupa dengan tepat dan benar. CPMK 3, mahasiswa mampu bekerja secara individual maupun bekerja sama dalam tim untuk membahas salah satu kajian seni di Indonesia. CPMK 4, mahasiswa mampu menjawab dengan cepat dan tepat dengan kemampuan nalar yang baik dan berdisiplin. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini disusun secara sistematis untuk mendukung capaian pembelajaran, khususnya dalam membangun pemahaman konseptual terhadap kesenian dan meningkatkan apresiasi seni. Ruang lingkup materinya mencakup yang pertama, pengantar materi, tugas, dan sistem penilaian atau bisa disebut kontrak perkuliahan. Yang kedua, materinya tentang sejarah seni. Yang ketiga, seni tradisional atau sendera tasik. Yang keempat, seni pertunjukan yang terdiri dari sastra, drama, dan musik. Yang kelima, sejarah foto kisah. Yang keenam, sejarah film. Yang ketujuh, prasejarah Nusantara dan masa logam. Yang kedelapan, klasik awal, klasik madya, dan klasik akhir. Yang kesembilan, Islam di Nusantara, dan yang ke-10 adalah seni rupa modern Indonesia. Untuk penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara komprehensif, menggabungkan berbagai aspek untuk menilai capaian pembelajaran secara menyeluruh. Yang pertama, partisipasi aktif, yakni 20%, itu meliputi kehadiran, keterlibatan dalam diskusi, dan kontribusi dalam aktivitas kelas. Yang kedua, tugas individu atau kelompok, itu nilainya 25%, menilai kemampuan mahasiswa dalam mengerjakan tugas mandiri maupun kolaboratif sesuai materi yang diberikan. Yang ketiga adalah kuis atau ujian formatif. Itu nilainya 25%, digunakan untuk mengukur pemahaman secara berkala dan memberikan umpan balik untuk perbaikan belajar. Yang terakhir adalah proyek akhir, skor nilainya adalah 30%, sebagai refleksi penerapan seluruh materi berupa karya atau laporan ilmiah yang komprehensif. Dalam evaluasi pembelajaran mata kuliah ini, saya menggunakan rubrik penilaian sebagai instrumen utama. Rubrik dirancang agar penilaian berjalan objektif, adil, dan akuntabel dengan rentang nilai sebagai berikut. Nilai 95 sampai 100 itu A, artinya istimewa. Kemudian nilai 90 sampai 94 dengan kode A-, sangat baik. Nilai 85 sampai 89 BA, artinya baik sekali. Kemudian 80 sampai 84 dengan kode B+, artinya baik. Selanjutnya 75 sampai 79 dengan kode B, artinya memadai. Nilai 70 sampai 74 dengan kode B- yang artinya cukup. Kemudian nilai 60 sampai 69 dengan kode C, artinya kurang. Dan nilai 50 sampai 59 dengan kode D, artinya sangat kurang. Serta yang terakhir nilai 0 sampai 49 atau dengan kode E, yang dimaksud adalah gagal. Pendekatan penilaian ini memastikan setiap tahapan proses belajar, mulai dari diskusi hingga proyek akhir, dinilai berdasarkan indikator yang jelas. Dengan begitu, mahasiswa dapat melihat di mana kekuatan mereka serta aspek mana yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya, silakan menyimak video pembelajaran mata kuliah sejarah foto kisah sebagai bagian dari proses sertifikasi. Selamat pagi para mahasiswa. Kita jumpa lagi di kelas apa ini? Sejarah, ya, sejarah seni. Sebelumnya materi minggu lalu, teman-teman masih ingat tidak? Kita ngebahas tentang sejarah seni pertunjukan. Seni pertunjukan ada apa saja? Ada teater, tari, ya benar sekali ya. Kita bisa lihat di sini.
Seni pertunjukan itu merupakan bentuk ekspresi budaya yang melibatkan interaksi langsung antar individu atau kelompok dalam ruang dan waktu tertentu. Benar seperti yang teman-teman infokan tadi bahwa seni pertunjukan itu ada drama, tari, dan musik. Ya, itu semua berperan penting untuk sarana ritual, ya, pendidikan, kritik sosial, dan hiburan bagi masyarakat. Ya, ini kita review materi minggu lalu, sekarang kita masuk ke materi yang terbaru tentang sejarah foto, ya, sejarah foto. Nah, ini sebelum memulai kelas, biar teman-teman lebih antusias, saya akan memberikan kuis. Ya, nanti teman-teman bisa angkat tangan kanan jika kalian setuju ataupun itu sesuai fakta. Kalau kalian ragu-ragu ataupun tidak tahu, boleh angkat tangan kiri. Ya, kita akan melihat dulu pengetahuan umum teman-teman tentang sejarah fotografi. Ya, kita mulai. Yang pertama, pernyataan pertama itu adalah fotografi ditemukan pada abad ke-20. Jika setuju, boleh angkat tangan kanannya. Ini kiri, ragu-ragu berarti ya? Ragu-ragu boleh angkat kiri, tangan kirinya agak tinggi. Oke, coba kita lihat ya, apakah benar fotografi itu ditemukan pada abad ke-20. Nah, ternyata salah. Ya, fotografi itu ditemukan pada abad ke-19 karena ditemukan oleh Nips dan Daguerre tahun 1820 sampai 1830. Kemudian foto permanen pertama itu tercatat pada tahun 1826 atau 1827. Oke, sekarang pernyataan kedua. Oke. Kamera obscura sudah digunakan sejak zaman Yunani kuno. Kalau kalian jawab setuju dengan pertanyaan ini, silakan angkat tangan kanannya. Oke, boleh turunkan tangannya. Sekarang yang tidak setuju berarti cukup banyak ya, kita lihat. Jawabannya adalah setuju. Ya. Jadi ya memang konsep kamera obscura itu memang sudah ada dari zaman sebelum Masehi. Jadi ya sebelum abad keempat itu sudah ada ilmuwan. Jadi ya kita bisa berpikir bahwa memang fotografi itu sudah ada dari cikal bakal ilmuwan-ilmuwan Eropa. Nah, yang sekarang yang ketiga, Cassian Cepas. Sudah pernah dengar namanya? Oke. Cassian Cepas adalah fotografer pribumi pertama di Indonesia. Yang setuju dengan pernyataan ini boleh angkat tangan kanannya. Berarti ini pada tidak setuju? Faktanya seperti itu. Ya. Jadi memang Cassian Cepas adalah murid dari fotografer Belanda dan kemudian dia menjadi seorang yang profesional. Dia juga menjadi fotografer Istana Kesultanan Yogyakarta dan juga mendokumentasikan candi serta kehidupan masyarakat Jawa. Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang Cassian Cepas. Ya. Dan ia merupakan tokoh penting dalam sejarah fotografi Indonesia. Jadi ya, fotografer pribumi pertama adalah Cassian Cepas. Oke, kita lanjut nih yang terakhir, kuisnya. Cassian Cepas mengabadikan momen-momen kemerdekaan. Kalau setuju boleh angkat tangannya, kalau tidak setuju boleh angkat tangan kirinya. Atau ragu-ragu? Ternyata jawabannya adalah keliru, ya. Jadi Cassian Cepas itu meninggal pada tahun 1912. Sedangkan kemerdekaan kita adalah 1945. Ya. Dan yang mendokumentasikan momen kemerdekaan itu adalah Frans Mendur dan Alex Mendur, atau biasa disingkat dengan Mendur bersaudara. Oke, karena ini merupakan pertemuan kelima, kita bercerita tentang sejarah foto kisah. Jadi di sini saya akan memaparkan dokumentasi foto populer yang ada di sepanjang zaman. Dari yang zaman Eropa, kemudian Hindia Belanda, sampai kemerdekaan. Karena kan memang kita prosesnya cukup panjang ya. Dan nanti juga teman-teman bisa melihat bagaimana bahwa fotografi itu merupakan hal yang cukup penting untuk sejarah. Karena kan itu fotografi bisa dibilang karya yang real, nyata. Ya.
tentunya membahas aspek historis dan estetika fotografi diam. Nanti ada juga sesi selanjutnya fotografi bergerak. Sekarang kita membahasnya tentang fotografi diam. Ya. Tentunya juga merupakan perjalanan sejarah dunia. Ya. Kemudian juga mengetahui bahwa di balik sebuah dokumentasi harus ada konsep dengan berbagai tujuan ataupun kepentingan. Nanti di sini kita juga akan melihat bagaimana kepentingan-kepentingan dalam sebuah foto. Dan tentunya ini fotografi itu berasal dari bahasa Yunani. Artinya foto adalah cahaya, kemudian grafin adalah menggambar. Jadinya arti kata fotografi adalah melukis atau menggambar dengan cahaya. Jadi jika tidak ada cahaya maka tidak bisa menghasilkan foto. Ya. Dan pertama kali digunakan pada tahun 1830. Oke, kita membahas tentang awal pertemuan atau cetak foto. Ya, teman-teman ini bisa melihat ya bahwa adanya sebelum mengenal fotografi itu ada kesadaran optis. Itu seorang ilmuwan seperti Moti, kemudian juga ada Hasan Ibnul Azel, ya. Mereka mempengaruhi prinsip optis dan prinsip visual. Kemudian cikal bakalnya nanti menemukan kamera obscura. Nih, ini merupakan kamera pertama kali. Ya, teman-teman bisa lihat yang sebelah sisi kiri sini. Jadinya awal mula dari ilmuwan. Jadi ya kamera obscura itu hanya kotak kecil, gelap gulita, tidak ada cahaya sama sekali, kemudian dibolongin. Di sini ya teman-teman bisa lihat. Kemudian cahaya masuk, pasti memberikan gambar yang terbalik. Terlihat seperti ini. Nah, ini awal mula cikal bakal kamera. Oke, selanjutnya ini foto pertama di dunia. Di dunia ya. Hasilnya bagus tidak foto ya? Durasi waktunya memakan waktu 8 jam untuk menghasilkan foto seperti ini. Luar biasa sekali ya ilmuwan zaman dulu ya. 8 jam. Jadi dia menggunakan kamera obscura yang kotak itu aja ditaruh di jendela kamarnya. Hasilnya seperti ini. Ini adalah foto seorang ilmuwan Prancis ya, Nips tahun 1826. Judul karyanya adalah View from the Window at Le Gras. Oke, kita lanjut. Foto selanjutnya. Ini juga dari ilmuwan dari Paris. Ada Daguerre. Tahunnya selang 10 tahun dari Nips tadi. Negara yang berbeda, dia menemukan atau membuat foto seperti ini. Jadi memang zaman dulu foto pasti pertama hitam putih, ya. Kemudian juga pasti yang objeknya itu still, bukan bergerak. Karena memang masih sangat sulit untuk menghasilkan foto yang speednya cepat. Oke, jadi rata-rata memang hasil foto zaman dulu adalah yang bangunan-bangunan, bangunan-bangunan. Oke, selanjutnya ini juga ada Talbot tahun 39. Dia juga sudah menemukan foto negatif. Sampai sekarang masih ada ya foto negatif. Film, kita sebutnya film. Nah, ini merupakan dasar pembuatan foto. Jadi yang kita kenal dulu kan negatif, terus harus dicetak. Kemudian ada kamar gelap, kalau kalian pernah dengar ya, kamar gelap. Oke, tadi sejarah fotografi, penemuan fotografi secara singkat. Sekarang kita masuk ke foto berkisah. Kalau kita bilang foto berkisah itu otomatis pasti ada ceritanya. Dan yang membuat cerita adalah seorang jurnalis. Ya. Di sini lebih ditekankan pada kebenaran sebuah kisah dalam peristiwa dan membentuk media untuk masa depan. Jadi bisa disebut sebagai publikasi ataupun dokumentasi kalau untuk saat ini. Nah, ini foto pada tahun 1932 ya di New York. Di sini bisa dilihat bahwa memang keadaan safety untuk pekerja itu sangat minim sekali ya. Seperti ini fotonya. Jadi memang ada cerita-cerita di balik sebuah foto. Oke, ini ada yang sudah pernah lihat foto ini? Belum. Oke.
Ini yang pengibaran bendera Amerika Serikat di Iwo Jima. Ini juga memang foto perang yang paling penting. Jadi memang dulu karena kita sejarahnya banyaknya perang, memang dokumentasi-dokumentasi yang ada itu foto-foto perang. Ya. Oke, ini pernah lihat foto ini? Cukup terkenal ya ini ya. Dan ini diinfokan bahwa ketika ingin pemboman di lokasi, ternyata sudah ada tokoh ataupun pesawat yang di atas sudah siap merekam. Jadi mereka sudah mempersiapkannya semua. Nah, nih kita sekarang lanjut ke Indonesia. Tadi kan dari Eropa, Asia, kemudian sekarang kita bercerita yang bagian Indonesia. Ini yang motret adalah Mendur Bersaudara. Tadi siapa aja dua nama? Frans Mendur, benar. Satu lagi? Alex Mendur, benar. Ya. Jadi itu memang harus kalian pahami ya tentang jika mereka berdua tidak mengambil momen proklamasi ini, Indonesia tidak akan dinyatakan kemerdekaannya. Ya. Tadi di kuis sudah ada ngebahas tentang Kasian Cepas, kemudian juga Mendur Bersaudara. Oke, awal mulanya kita tentu ada bersyukurnya ya ketika kita dijajah oleh Hindia Belanda, karena kamera itu dibawa oleh orang-orang Hindia Belanda ke Indonesia. Ya. Ini pada tahun 84 ya, Yurian Munich datang ke Indonesia dan merekam awalnya untuk kesehatan. Jadi kan di Indonesia cukup banyak rempah-rempah dan mereka butuh untuk kesehatan dan sebagainya. Mereka mendokumentasikan menggunakan kamera daguerreotype. Jadi memang zaman dulu kamera besar-besar sekali. Tidak seperti sekarang ini. Oke. Kemudian ada juga sejarah fotografi komersial. Ya. Ternyata sudah ada juru foto memang sudah dijual belikan oleh salah satu karya ya, sebuah studio foto di Harmoni Batavia. Karya yang terkenal adalah Raden Saleh. Ya, ini karyanya. Oke, nah sekarang kita masuk ke Kasian Cepas. Ya, Kasian Cepas ini fotografer pribumi pertama yang ditunjuk oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7. Ya, jadi memang sudah sangat lama sekali. Dia sebagai pelukis dan fotografer resmi Keraton Yogyakarta. Aslinya dia Yogyakarta. Oke, selanjutnya Cepas juga banyak memotret kehidupan di dalam keraton. Ya, karena sudah dipercaya oleh Sultan, bangunan-bangunan, terus keluarga Sultan, dan sebagainya. Acara kegiatan keraton kan cukup banyak ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kalau fotografi itu dia ada pesannya. Semisalnya, karena ini sultan, teman-teman bisa lihat, pasti dikasih seperti panggung atau level agak tinggi. Nah, itu jadi kayak ada strata sosialnya terlihat. Dan berbeda ya, kita bisa bandingkan sama yang ini. Ya, mejanya modelnya seperti apa, jika ya sultan seperti apa. Jadi memang banyak pesan-kesan yang bisa disampaikan dari sebuah foto. Sekarang kita masuk ke masa revolusi fisik. Ini pada tahun 45 sampai 49. Nah, ini mungkin yang tadi penasaran seperti apa sih wajahnya Frans Mendur Bersaudara. Nah, ini wajahnya ya, mereka berdua. Awalnya Mendur Bersaudara, dua orang yang berhasil mengabadikan momen proklamasi. Negatif filmnya itu sempat dikubur di dalam tanah agar tidak dirampas. Seperti itu. Jadi memang hasil fotonya 17 Agustus, tapi baru dipublikasiinnya beberapa bulan kemudian. Ya, karena bisa dibilang masih diam-diam ya, ngumpet-ngumpet seperti itu. Ini hasil fotonya Frans Mendur ya. Momen saat pengibaran sangsaka merah putih memang masih black and white dan noise-nya pasti cukup besar sekali. Ya.
Oke, kemudian ini di Indonesia juga ada kantor berita Antara, itu merupakan kantor berita pertama ya yang mengumandangkan tentang kemerdekaan. Di situ juga ada beberapa saudara ya, Oscar Ganda, terus Nyong, Ferdian Frans Umbas dan sebagainya. Mereka membuat kantor berita foto. Oke, ini juga mungkin masih ada ya Bapak ini. Rosian Anwar, ia merupakan wartawan yang hidup di 3 zaman. Ya, dia mengalami peristiwa Jepang, peristiwa kemerdekaan, dan juga revolusi. Ya, jadi memang ceritanya cukup banyak jadi ya. Nah, bagaimana tentang sejarah fotografi? Cukup menarik? Oke ya, menarik karena kalian bisa mendapat pemahaman tentang bagaimana sih perkembangan awal mula adanya fotografi sampai sekarang. Ya. Sekarang saya ingin bertanya, tadi kita sudah belajar dari awal, ya, apakah fotografi itu dari awal sudah dianggap sebagai seni? Silakan, ada yang mau coba memberikan pendapatnya? Oh ya, silakan. Kalau menurut saya itu kan karena tadi juga dijelaskan dari fotografi itu kan berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti menangkap cahaya. Terus selain itu juga tadi juga dikatakan fotografi juga memiliki pesan khusus dan memang ada estetikanya tersendiri. Jadi menurut saya fotografi itu sudah dianggap seni. Oh ya, silakan. Sebenarnya mungkin kalau dari kata seni sendiri itu kan sebenarnya luas banget ya. Tapi kalau yang saya tadi dengar dari penjelasan Ibu, mungkin untuk dikatakan sebagai seni mungkin bisa iya karena ada nilai estetikanya, tapi menurut saya belum juga karena hanya masih sebagai teknik dalam menangkap sebuah momen. Oke, teknik ya berarti. Oke, Mbak siapa? Luna. Mbak Luna dan Mas Raja. Oke, terima kasih atas tanggapan teman-teman ya. Seni itu memang benar sangat luas sekali. Dan zaman dulu yang dianggap seni itu adalah lukisan. Zaman dulu ya, kita ngomongin zaman dulu ya, lukisan. Jadi kalau untuk foto atau apa itu belum disebut seni. Nah, kesimpulan dari materi hari ini ya, asal usul fotografi itu gabungan tentunya dari ilmu dan seni. Kita tidak bisa memutuskan bahwa fotografi itu hanya seni, ternyata itu ada ilmunya juga ya, karena elektronik ya, kamera, film dan sebagainya. Kemudian tokoh-tokoh penting di sini ada Nips, Daguerre, kemudian ada Cassian Cepas dan Mendur bersaudara. Itu tokoh-tokoh penting fotografi. Kemudian fotografi berkembang dari alat ilmiah menjadi bentuk seni yang kaya akan makna. Seperti tadi kan foto-foto semua ada maknanya. Ya. Sehingga membantu kita melihat bahwa setiap karya foto mengandung teks budaya, konteks budaya, sosial, dan personal. Sebelum nanti mengakhiri kelas, saya akan berikan tugas dulu untuk minggu depan. Ya. Agar kalian bisa flashback melihat karya-karya tahun 2000, tahun abad ke-19, silakan teman-teman mencari satu karya fotografi pada abad ke-19, kemudian silakan dianalisis. Pendek saja, kurang lebih 300 kata, ya. Kemudian kita bisa bahas untuk materi minggu depan. Seperti itu. Sudah cukup jelas ya, sangat menarik ya tentang sejarah fotografi. Oke, saya tutup kelas pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Demikian video yang saya tampilkan terkait dengan perkuliahan mata kuliah sejarah seni. Saya ucapkan terima kasih kepada Civitas Akademi di Prodi Desain Komunikasi Visual di Fakultas Seni Rupa dan Desain, ISI Yogyakarta. Atas segala dukungannya, saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah membantu mahasiswa, staf, dan karyawan, serta tim penyelenggara kegiatan. Saya ucapkan terima kasih kepada Rektor ISI Yogyakarta beserta jajarannya, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atas segala kesempatan yang telah diberikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum, salam sejahtera.
untuk kita semua.